Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 408, Akhir yang sama. Adegan pembantaian terlihat di seluruh Flaming Battlefield. Jian Wushuang dan rekan satu timnya telah berada di medan perang selama setengah bulan. Sungai darah yang megah menyebar di langit yang luas dan menimbulkan bayangan di seluruh area. Satu pasukan ahli Markis Chang Yue terperosok dalam sungai darah. Karena sangat tertekan oleh aliran darah, mereka berada dalam kondisi ketakutan dan syok. Haha, bunuh mereka semua. Sir Aks menggeram memberi perintah dan orang-orangnya menyerbu maju. Dibantu oleh sungai darah, mereka memiliki keuntungan atas lawan-lawan mereka. Pasukan Markis Chang Yue tidak dapat melarikan diri karena mobilitas mereka dibatasi di bawah pengaruh sungai darah. Pertempuran sengit pun terjadi, dengan 7 ahli dibunuh oleh Jian Wushuang dan rekan-rekannya. Rasanya enak sekali. Sir Aks merasa gembira. Dia menatap Jian Wushuang. Pendekar pedang, teknik alammu benar-benar hebat. Komandan lainnya pun sependapat. Selama setengah bulan terakhir, mereka telah menghadapi 3 regu dari Markis Chang Yue. Untuk pertemuan pertama, mereka telah menaklukkan pasukan musuh dengan bantuan teknik alam. Kali kedua, mereka bertemu dengan pasukan yang lebih kuat. Pertarungan berlangsung sengit dan mereka hampir kalah. Untungnya, teknik realem memungkinkan mereka untuk akhirnya mengimbangi pasukan musuh. Ketiga kalinya, mereka membantai pasukan musuh yang mereka temui. Keberhasilan mereka di medan perang dapat dikaitkan dengan sungai darah milik Jian Wushuang. Teknik yang kuat memengaruhi kekuatan dan kecepatan, membuat lawan tak berdaya menghadapi serangan mereka. Hal ini memudahkan mereka mengalahkan lawan. Sir Aks dan keenam ahli lainnya sangat gembira dengan keberhasilan pertempuran mereka. Saat mereka sibuk membantai pasukan ketiga, Jian Wushuang dan rekan-rekannya tidak menyadari bahwa seorang wanita berjubah hitam telah muncul di gunung tandus di kejauhan. Sado, ada apa? Seorang tetua dengan alis berbentuk pedang menoleh. Wanita berjubah hitam itu adalah anggota regu yang kuat. 2 dari 10 anggotanya telah mencapai puncak tahap 2. Aku meninggalkan bekas pada senjata ajaib itu. Sekarang aku bisa merasakannya, kata wanita berjubah hitam itu tanpa nada. Oh, jawab tetua itu, matanya berbinar. Itu berarti orang yang sengaja aku lepaskan telah kembali ke Flaming Battlefield. Ya, kupikir begitu. Wanita berjubah hitam itu mengangguk. Sepertinya kita akan mendapatkan lebih banyak prestasi pertempuran. Sang tetua menyeringai. Dia mengeluarkan perintah kepada seorang ahli di sebelahnya. Beritahu Wu Hong untuk membawa pasukannya. Ya. Pakar itu menjawab dan pergi untuk menyampaikan pesannya. Setengah hari kemudian, satu regu yang terdiri dari 10 orang ahli tiba. Mereka dipimpin oleh seorang pria bertampang buas dengan rambut acak-acakan. Orang tua itu tersenyum. Wu Hong, saudaraku, kita akan membuat bundel. Seikat. Wu Hong terkejut. Apakah itu orang yang kita bebaskan? Ya, itu dia. Tetua itu mengangguk sambil tersenyum. Ketika aku melepaskannya, kukira dia akan kembali. Seperti yang kuduga. Kali ini, aku yakin dia pasti membawa pasukan bersamanya. Wu Hong menyeringai. Baiklah, apa yang kita tunggu? Ayo kita berangkat sekarang. Jangan terburu-buru. Sado meninggalkan bekas pada mereka sehingga mereka tidak bisa melarikan diri dari kita. Kita tidak perlu terburu-buru, sang tetua menjelaskan sambil tertawa. Kalian harus berhati-hati. Keadaan di outer area akhir-akhir ini tidak begitu damai. Banyak regu yang menghilang tanpa jejak. Mereka pasti dibunuh oleh orang lain. Jangan ikuti jejak mereka, kata Sado sambil mengerutkan kening. Kedua pasukan kita kuat. Apakah kita perlu khawatir? Lagi pula, kita sudah melakukan ini beberapa kali. Akan mudah bagi kita untuk mengatasinya. Sang tetua mencibir. Kedua regu, termasuk 3 ahli di puncak tahap 2, berangkat dari gunung. Mereka menuju Jian Wushuang dan rekan-rekannya. Jian Wushuang dan rekan-rekannya perlahan meluncur di langit. Rekan-rekannya berada dalam suasana perayaan karena mereka telah memperoleh banyak hal selama setengah bulan terakhir. Namun, Jian Wushuang bersikap ambivalen. Dia merasa tidak tertantang selama pertarungan. Ia datang ke medan perang untuk menguji dirinya melawan para ahli di level yang lebih tinggi. Di area luar, regu-regu biasanya terdiri dari para ahli tahap 2, yang tidak terlalu mengancamnya. Jian Wushuang bersemangat untuk memasuki area dalam untuk bertarung dengan para ahli yang lebih kuat. Saat Jian Wushuang tengah merenung, 10 sosok hitam muncul di cakrawala. Seseorang datang. Zhang Feng, yang memimpin kelompok itu, membunyikan peringatan. Yang lain mengangkat kepala untuk melihat. Mereka terkejut melihat sosok-sosok yang mendekat di depan mereka. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa 10 sosok lainnya telah muncul di belakang mereka. Apa? Kemunculan tiba-tiba orang-orang ini mengejutkan kelompok itu. Sir Aks menatap pemimpin regu yang mendekat dan terkejut ketika menyadari siapa orang itu. Zhang Feng dan Feng Zi juga tercengang.
Itu mereka. Tuan Aks, Zhang Feng, dan Feng Zi mengenali kelompok itu. Belum lama ini, sebelum Jian Wushuang tiba di medan perang berapi, pasukan mereka telah bertemu orang yang sama di area luar. Kemudian mereka dikepung oleh 20 orang, sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. 5 rekan satu tim mereka terbunuh, 3 di antaranya cukup beruntung untuk melarikan diri. Tapi sekarang, orang yang sama, situasi yang sama. Apakah hasilnya akan sama?